Kita sering merasa tidak cukup, meskipun telah memiliki banyak. Ini karena otak kita terus menyesuaikan standar kebahagiaan, membuat kita selalu mencari lebih. Kita terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah puas, karena setiap kali kita mencapai sesuatu, mata kita sudah menatap ke arah yang lebih tinggi. Bagaimana kita bisa mengubah pola pikir ini dan menemukan kedamaian dalam apa yang sudah kita miliki? Namun otak mengaktifkan adaptasi hedonis yang menurunkan rasa puas. Setiap peningkatan pendapatan memicu penyesuaian kimia otak secara otomatis. Rasa bahagia kembali ke tingkat dasar setelah beberapa minggu. Seorang pengusaha merasakan kegembiraan awal, lalu semangatnya memudar. Mekanisme ini menjelaskan mengapa rasa cukup menghilang meski materi naik. Ketika rasa puas menurun, otak mencari perbandingan eksternal. Media sosial menjadi arena perbandingan yang tak berujung. Apakah tekanan ini yang memicu keinginan terus-menerus? Jika kita memutus aliran perbandingan, rasa cukup dapat kembali stabil. Langkah selanjutnya adalah menelaah bagaimana media sosial menyalakan keinginan itu. Namun mengidentifikasi perbandingan sosial tidak cukup, harus temukan cara menahan keinginan. Strategi yang muncul disebut mental budgeting, sebuah kerangka mengatur nilai internal. Mental budgeting mengalihkan tiap rupiah menjadi investasi pada pengalaman, bukan barang. Dengan menuliskan tujuan non-material, otak menerima sinyal kebahagiaan yang tahan lama. Pertanyaan sebelum membeli menjadi filter, apakah ini benar-benar saya butuhkan? Latihan ini dapat menurunkan impulsif yang dipicu iklan mewah. Orang yang menerapkan kebiasaan itu melaporkan rasa cukup lebih stabil meski pendapatan tetap. Namun mengubah kebiasaan mental membutuhkan kesadaran terus-menerus dan dukungan lingkungan. Apakah langkah kecil ini dapat menumbuhkan rasa cukup dalam hidup sehari-hari? Jika mental budgeting menata nilai internal, dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang batasi scroll iklan mewah melaporkan rasa tidak cukup menurun. Hubungan sosial pun menguat ketika perhatian tidak terpecah oleh perbandingan. Pengeluaran untuk pengalaman bersama keluarga menciptakan kenangan lebih tahan lama daripada barang. Kebiasaan ini menurunkan stres, meningkatkan produktivitas, serta memberi ruang refleksi. Pemerintah dapat mengedukasi masyarakat tentang persepsi cukup untuk memperkuat bantuan sosial. Meskipun begitu, tekanan sosial tetap mengalir karena media terus memunculkan standar baru. Bagaimana memperluas dampak positif ini ke seluruh komunitas agar rasa cukup menjadi budaya bersama? Melihat manfaat mental budgeting pada individu, tantangan berikutnya ialah menerapkannya pada komunitas. Komunitas yang mengurangi perbandingan sosial melaporkan tingkat kepuasan kolektif meningkat. Mereka mengadakan kegiatan bersama yang memprioritaskan pengalaman daripada kepemilikan materi. Pendekatan ini menurunkan stres, memperkuat ikatan sosial, serta menumbuhkan rasa cukup bersama. Pemerintah dapat mendukung program serupa dengan menyediakan ruang publik untuk interaksi. Namun tantangan muncul ketika media terus menyebarkan standar konsumsi yang tidak realistis. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan aspirasi modern dengan kebijaksanaan rasa cukup? Namun bagaimana kita menerjemahkan contoh tersebut ke kebijakan nasional? Setelah menelusuri hambatan rasa cukup, kini waktunya merumuskan langkah ke depan. Kita telah membahas otak, media sosial, dan mental budgeting sebagai kunci utama. Integrasi temuan ini ke dalam kebijakan dapat menyeimbangkan indikator material dan subjektif. Jika pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi, rasa cukup dapat berakar lebih dalam. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif, menyadari dampak perbandingan dan memilih tindakan kecil. Mulailah dengan menetapkan batas waktu pada aplikasi yang memicu rasa kurang. Dengan langkah itu, rasa cukup tidak lagi menjadi impian yang jauh. Di video berikutnya, kami akan mengungkap komunitas yang berhasil menjadikan rasa cukup budaya kolektif.